sini seperti di sorga. Artinya Tuhan mau memanifestasikan kuasanya, melakukan satu kuasa yang dikodrati untuk saudara lakukan di tengah bumi ini. Menjadi satu kesaksian yang indah bahwa gereja sementara bersuka cita. Kemenangan ada di pihak kita. Dan sekian lama saya bilang, Tuhan, saya panggilannya gembala nggak sih Tuhan? Tetapi sekian waktu berjalan, hidup ini cuma kesempatan, Tuhan. Not second gen life, saudara. Tidak ada lagi yang Tuhan bisa buat selain hari ini saya boleh berdiri di depan saudara. Tahun kemarin saya pamit sama istri saya, keluarga. Saya Tuhan sudah lupakan. Tetapi Tuhan punya rencana yang indah. Ketika saya mengambil keputusan untuk kembali dalam pelayanan, kami saat ini sementara membangun satu gereja 12 kali 25 jemaat yang begitu sederhana di Kalimantan sana. Ada orang-orang keharingan yang belum bergereja, tetapi ketika saya mengajarkan mereka untuk menabur, ketika mereka mau melakukan sesuatu bukan karena berlebihan, tetapi karena tidak ada. Dan itu yang Tuhan berkenan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih buat Bapak Gembala. Ini udah seperti adik saya, anak saya. Orang tuanya itu kami dibesarkan, rohani kami dipastori. Saya mau diberkati, saya mau jadi orang kaya. Tuhan izinkan semua terjadi. Saya bekerja dari Aceh sampai ke Papua. Saya pikir saya sehat-sehat. Tetapi ada kalah ketika Tuhan merindukan saya. Dia harus menghentar saya melewati lembah, sekalipun di dalam lembah yang gelap. Mazmur katakan, sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, dalam bahasa asli terjemahan lamanya itu bayang-bayang maut. Saya tidak sadari, ternyata saya sementara melangkah dalam bayang-bayang maut. Alkitab katakan maut hanya selangkah dengan kita. Tetapi ketika mata rohani saya dicelikan, dibukakan Tuhan, hampir 2 tahun terakhir ini, saya kembali dalam pelayanan. Saya bilang, Tuhan, saya nggak punya apa-apa lagi, semua habis. Terakhir istri saya calon kalah, saudara. Tapi saya bangga, dia ada pendoa buat saya. Saya bangga memiliki Tuhan. Minggu kemarin saya belajar, sekalipun saya lagi dalam pekerjaan juga di satu tempat, saya sudah belajar. Pas tadi malam kami berdoa, Tuhan mau berbicara lain pagi hari ini. Saya telepon Bapak Gembala. Luar biasa Tuhan kita itu. Dan Tuhan kita itu kalau dia mau memberkati kita, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Kalau Tuhan mau menyelamatkan saudara, Alkitab katakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan saudara selain nama Yesus. Amin. Makanya saudara, nama ini saudara bukan nama pemberian manusia. Nama yang bukan sekedar menempel pada Yesus sendiri, tetapi nama ini berkuasa. Saya mau pastikan pagi hari atau siang hari ini, jangan jadi orang Kristen itu TikTok. Jangan jadi orang Kristen itu hanya ikut-ikutan. Jangan hanya jadi orang Kristen itu penonton, tapi alami secara pribadi. Banyak mujizat yang saya lakukan, yang saya mau praktekkan dalam pelayanan saya, dan Tuhan izinkan. Terlalu gampang Tuhan memberkati engkau yang sakit disembuhkan. Terlalu gampang engkau Tuhan mengangkat ekonomimu dari keterpurukan, itu boleh berlipat. Berlipat kali ganda. Asalkan hidup kita itu mau benar di hadapan Tuhan. Asalkan kita mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Tuhan tidak memandang engkau dari suku mana. Tuhan tidak memandang engkau dari gereja mana. Karena di sorga tidak ada merek gereja. Yang di sorga adalah anak-anak Tuhan. Di sorga saudara tidak butuh mujizat. Di sorga saudara tidak butuh dana dan uang dan lain sebagainya, gereja yang mewah. Tapi di sorga saudara dipersiapkan untuk menyembah Allah yang tinggi. Saudara tahu tadi bila mana Tuhan kita diberkati?
Saudara sementara memberkati Tuhan ketika menyembah Tuhan tadi. Ketika saudara mengagungkan nama Tuhan, Allah kita diberkati oleh saudara dan saya. Dan izinkan Tuhan memberkati kita siang hari ini. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah. Situasi dan kondisi saat ini sudah mulai new normal, bahkan mungkin sudah ada yang dibuat normal. Tetapi ketika peristiwa itu datang, orang pada ketakutan. Bahkan orang Kristen sendiri tahu tempat perlindungannya hanya sama Yesus. Tapi masih panik juga. Wajar, kan masih manusia. Banyak orang kebingungan ketika terjadi bencana, ketika terjadi malapetaka dan lain sebagainya. Di tempat-tempat lain ada kerusuhan, belum selesai yang satu, sudah terjadi yang satu. Saya mau pastikan itu seizin Tuhan. Haleluya. Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita, kata Yeremia. Allah tidak pernah merancangkan saudara untuk sakit-sakitan. Dan Tuhan gak janji juga hidupmu enak kalau jadi orang percaya, jadi orang Kristen, jadi percaya Yesus. Tuhan gak janjikan seperti itu. Tapi yang Tuhan berjanji, ketika engkau diperhadapkan dengan pergumulan, roh yang ada padamu lebih besar. Ketika tadi saya berdoa, saya berkata, roh yang ada pada saya, iman yang ada pada saya, sanggup mengusir kuasa kegelapan. Siang hari ini, saya lihat muka-muka diberkati Tuhan. Siang hari ini, saudara, saya percaya tidak akan kecewa. Banyak orang pergi ke tempat yang tidak benar hari-hari ini. Tapi saudara meringankan langkah datang di tempat ini. Allah kita perhitungkan setiap jejak langkahmu. Saya mau berkata karena saya tidak mau menconteng perkataan orang lain. Saya mau berkata karena saya alami. Mami saya ini sakit yang cukup parah beberapa tahun yang lalu. Dari Jakarta saya datang, saya beriman. Saya hanya nyanyi pujian. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Saudara, saya tidak tahu mau doa apa lagi. Orang lagi sakit, mami saya tidak berdaya. Yang saya ingat, dia pelayan sekolah minggu. Pagi-pagi kami ambil keputusan keluar rumah sakit. Tekanan darah yang rendah, jantung tidak stabil, darah tidak stabil. Tapi mami saya sembuh karena ada hadirat Tuhan. Saya mau bertanya, siapa yang sembuhkan saudara? Tuhan. Yesus. Siapa yang sembuhkan? Yesus. Jangan malu, katakan Yesus. Haleluya. Haleluya. Anak saya paling gede itu gagal ginjal, saudara. Wah, terlalu banyak saya mau cerita. Nggak pergi ke rumah sakit yang besar, tapi karena darah Yesus itu, Tuhan menjamah. Ginjal yang rusak bukan diperbaiki, tapi diganti dengan ginjal yang baru. Tuhan mau menyembuhkan kita itu bukan second yang Tuhan kasih, tapi Tuhan ganti dengan yang baru. Ketika saya melayani di Jakarta, di bawah Pak Niko, tapi saya ini berapa jam nih kasih waktu? Haleluya. Boleh sampai 2 jam, 3 jam? Ketika ada seorang yang lumpuh, saya yang berkata, Tuhan, ini waktunya Tuhan mendemonstrasikan kuasa-Mu. Amin. Ya, seorang anak muda umur 16 tahun di kursi roda. Saya tidak tahu harus berbuat apa, tapi saya percaya roh yang ada padaku besar Tuhan. Bukan doa yang diperlengkapi dengan kata-kata kiasan yang luar biasa, tapi dengan kuasa. Saya percaya yang sakit bisa disembuhkan, dan dia boleh berjalan menjadi seorang pelayan musik di Jakarta. Seorang anak pemudi juga, saya lihat Tuhan begitu luar biasa. Terlalu gampang ternyata Tuhan menyembuhkan. Terlalu gampang Tuhan memberkati. Tapi Tuhan mau kepada siapa kita harus berlindung dan minta Tuhan. Siang hari ini saya mau beri tema khotbah saya, Tuhan tempat perlindungan. Katakan bersama saya, Tuhan tempat perlindungan. Yang nyaring dong buat Tuhan. Tuhan tempat perlindungan. Saudara, dunia di mana-mana mengalami ketakutan. Dalam bahasa Inggris dia bilang fear. Ketakutan ini, saudara, jangankan jemaat Tuhan, gembala sidang pun, gembala sidang besar, hamba Tuhan dipakai Tuhan ada rasa takut.
Karena masih manusia. Haleluya. Masih makan nasi, kakinya masih menginjakkan bumi. Ada fear, ada ketakutan yang seringkali kita alami. Amin. Tetapi saya percaya, ya, ketika kepanikan datang, kebingungan datang, saudara, ingat, ada Yesus. Amin. Ada Bapa di sorga yang selalu menggendong kita. Amin. Amin. Dia tidak mau tinggalkan kita, saudara. Saudara perhatikan, dalam dunia maya ada informasi tentang kebenaran, ada juga informasi tentang hoaks, tentang sesuatu yang membuat kita itu takut, membuat kita itu panik. Amin. Sistem ekonomi bangsa dan negara-negara lain mulai goyah. Memang hebat ya. Nggak tahu Pak Corona atau Ibu Corona ini masuk ke segala lini. Belum selesai Corona muncul yang lain-lain. Tapi saya mau pastikan orang percaya, jangan takut. Amin. Jangan terlalu berlebihan takutnya. Amin. Jangan juga terlalu berani, saudara. Haleluya. Yang Tuhan kasih tahu, kita butuh hikmat hari-hari. Amin. Haleluya. Karena orang yang berhikmat, saya percaya apa yang dia kerjakan itu pasti berhasil. Amin. Saudara yang kekasih, ketika terjadi perubahan sistem di segala lini, gereja-gereja terdampak. Tapi dari satu sisi ada positif juga, yang hanya bisa sekali ibadah di kota-kota yang boleh dikatakan hidup di tengah-tengah non-Kristen. Saudara, sekarang mulai ada 2 kali ibadah. Teman pelayanan kami dia katakan, saya susah sekali minta ibadah sampai 2 kali. Tapi ketika ada corona, pemerintah malah yang mengarahkan, boleh ibadah sore Pak Gembala, supaya jemaatnya tidak terlalu berjubel, nggak terlalu banyak. Haleluya. Siapa yang lakukan, saudara? Tuhan. Yesus. Amin. Tanpa kita sadari, Tuhan sementara membuat perbedaan. Amin. Perbedaan tentang apa? Orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Amin. Orang yang benar dan orang yang tidak benar. Haleluya. Tuhan gak mau cari orang baik siang hari ini. Haleluya. Orang baik banyak di luar sana, tapi Tuhan mau cari orang benar. Amin. Karena orang benar dia pasti baik. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Coba kita buka dalam Mazmur 91. Saudara nggak usah duduk, nggak usah berdiri ya, sambil duduk saja. Mungkin ayat ini sering bahkan sudah pernah dibawakan, tapi saya katakan tadi malam, kenapa saya lagi buka tentang Kejadian? Saya mau bawa tentang Nuh. Tapi ketika berdoa, Tuhan kasih ayat ini, saudara. Mazmur 91, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16, cukup panjang, tapi ayat yang ke-9 saja. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Ayat yang ke-9 sama-sama, yuk kita baca. 2, 3. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Katakan amin. Mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Membawa jemaat Tuhanmu mengerti bahwa hari-hari ini kita butuh perlindungan hanya di dalam Yesus. Amin. Haleluya. Nur 23 berkata apa? Tuhan gembala kita. Amin. Haleluya. Gada dan tongkatnya yang menuntun engkau. Amin. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah-lembah, Amin. berjalan dalam bayang-bayang maut, Tuhan yang beserta dengan kita. Amin. Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Saya mau berkata siang hari ini, jangan pernah tinggalkan Yesus. Amin. 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 Sekalipun apa yang terjadi, Amin. sesakit apapun engkau, Amin. Yesus. apapun yang engkau terima hari-hari ini, Tuhan percayakan itu untuk menggairahkan kembali iman kita. Amin. Yesus. Amin. Dan bukan kebetulan saudara ada di tempat ini. Amin. Yang kedua saya pelajari dari Mazmur 91. Bersukacitalah. Katakan bersukacita. Bersukacita. Kalau yang pertama jangan Jangan takut. Yang kedua bersukacita. Bersukacita. Bersukacita itu artinya tetap kerjakan segala sesuatu dengan rasa aman. Amin.
Dalam Alkitab itu sudah lebih dahulu mengajarkan tentang new normal. Amin. Dalam Yesaya dia katakan, aku akan membuat sesuatu yang baru. Amin. Bagi mereka yang takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Bersukacita itu saudara, kadangkala kita berat. Saya katakan tadi, beras tinggal seliter. Bagaimana mau bersukacita? Ikan gak punya, mau ngopi aja gak ada gula lagi saudara. Bukankah Tuhan sudah ajarkan seperti janda di Sarfat? Amin. Dia mau bersukacita. Amin. Sekalipun hanya tinggal sekali masak rotinya. Amin. Bukan buat dia, buat hamba Tuhan. Amin. Dan berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan janda di Sarfat. Amin. 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 Saudara, hari ini kita lebih dari janda di Sarfat. Amin. Belajar lakukan sesuatu. Belajar memberi yang terbaik. Saya mau pastikan kalau saudara memberkati gereja, memberkati hamba Tuhan, kalau dalam kelimpahan, itu bukan memberi saudara. Kalau saudara lagi banyak uang di deposito, nggak tahu bikin apa, di rumah bergelimpangan hartamu, dan saudara berkata, saya mau memberikan pelayanan pekerjaan Tuhan, memberikan berkat, itu bukan pemberian saudara. Saudara beri karena saudara lebih. Tapi ketika saudara diizinkan Tuhan saat ini tidak punya apa-apa, dan saudara memberi yang terbaik, saya mau beritahu, Allah kita itu tidak terkecoh dengan jumlah rupiah. Allah kita itu tidak terkecoh dengan apa yang saudara buat. Tapi Allah akan bangga ketika melihat hati yang memberi yang terbaik buat Tuhan, kata Roh. Bersukacita artinya ada tanda ucapan syukur. Amin. Saya tidak tahu di tempat ini ada ucapan syukur atau gimana saudara. Tapi saya percaya gereja Tuhan harus bersukacita di setiap waktu. Oh, amin, amin. Sekalipun ada badai, kata firman Tuhan. Amin. Saudara diangkat terbang seperti Raja Wali yang terbang tinggi. 2 minggu lalu di Languan saya katakan, gereja harus menjadi gereja Raja Wali yang lewas. Haleluya. Gereja yang seperti seekor burung Raja Wali yang terbang tinggi menghadapi badai. Dia paling tidak suka kalau gereja, kalau Raja Wali ini berhadapan dengan yang angin pelan. Dia senang kalau angin yang kencang, badai yang kuat. Semakin dia kepakkan sayapnya, semakin dia terbang tinggi. Janji firman Tuhan, orang percaya seperti rembang tengah hari. Amin. Rembang tengah hari bukan ada di timur, di barat, di Amin. utara dan selatan, tetapi ada di atas kepala kita. Amin. Saudara tahu, gereja hari-hari ini harus sejajar dengan surga. Amin. Makanya doa Bapa kami dikatakan apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukan di surga dan jadi seperti di bumi. Enggak, di bumi seperti di surga. Artinya Tuhan mau memanifestasikan kuasanya, melakukan satu kuasa yang adikodrati untuk saudara lakukan di tengah bumi ini. Menjadi satu kesaksian yang hidup. Amin. Amin. Bahwa gereja sementara bersukacita. Amin. Kemenangan ada di pihak kita. Amin. Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat yang ke-22. Ayo bapak-bapak yang sudah dapat dibacakan. Amsal 17 ayat 22. Ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluyanya mulai lemas ini. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Tapi semangat yang patah keringkan apa saudara? Tulang. Tidak ada sukacita kalau semangat yang patah. Tetapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Haleluya. Saya sudah kasih tahu tadi, hanya dengan pujian penyembahan Amin. orang tua kami bisa sembuh. Amin. Haleluya. Kuasa pujian penyembahan itu bermain-main. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Ketika Saulus dan Silas berada di penjara Filipi, Amin. itu gambaran bagaimana kota Filipi yang ada penjara yang sangat menakutkan. Bukan secara kebetulan ada anak Tuhan di sana. Amin. Paulus dan Silas, kaki dan tangan mereka dibelenggu. Ada teralis-teralis besi di sana. Tapi Alkitab berkata dalam Kisah Para Rasul,
Mereka mulai menyanyikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Seketika itu juga terjadi guncangan yang hebat, gempa yang hebat, sendi-sendi penjara terbuka, belenggu mereka terbuka. Siapa yang lakukan? Yesus yang lakukan. Karena mereka mengundang hadirat Tuhan turun dalam penjara Filipi. Belenggu mereka terlepas cuma karena kuasa pujian penyembahan. Siang hari ini saya mau bertanya, apa yang mengikat engkau? Kelihatan beribadah, kelihatan rapi ke gereja, kelihatan seolah-olah tidak ada masalah. Tapi saya percaya ketika ada belenggu yang mengikat engkau, mulai bersyukur sama Tuhan. Mulai katakan, Tuhan engkau baik. Mulai katakan, Tuhan apapun yang saya alami ini, engkau tetap Yesus Tuhan dan Rajaku. Engkau penyelamat kami. Haleluya. Luar biasa ayat ini, saudara. Sebentar saya akan kasih kesimpulan tentang Mazmur 91. Yang ketiga. Yang kedua, bersuka cita. Yang ketiga, bangun benteng. Katakan bangun benteng. Bangun benteng. Oh, haleluya. Sorakan. Bangun benteng, saudara. Amin. Benteng apa yang saudara bangun? Mau semen pagar rumahmu? Enggak, saudara. Amin. Mau tutup pakai batu kali? Enggak, saudara. Bangun benteng di sini. Saya mau beritahu, mari kita bangun ya sesuatu benteng dengan kuasa darah anak domba Allah. Amin, amin, amin. Darah Yesus itu bukan darah sembarangan, saudara. Haleluya. DNA Yesus itu bukan DNA sembarangan. Amin. Tetapi ketika kita bangun benteng yang dibangun yang paling aman, ketika kita minta dipagari oleh benteng darah anak domba Allah. Amin, amin, amin. Haleluya. Saudara perhatikan contoh bangsa Israel di tengah bangsa Mesir. Amin. Segala macam Tuhan izinkan lewat Musa melakukan tulah. Yang terakhir, Tuhan mau ngambil setiap anak sulung. Tidak ada yang terkecuali. Artinya dengan anak sulung bangsa Israel pun bisa diambil oleh roh maut. Tetapi ketika roh maut ini mulai masuk dari rumah ke rumah, apa yang mereka lihat? Di palang pintu bangsa Israel, rumah bangsa Israel, jemaat Tuhan bangsa Israel, ada darah anak domba Allah. Haleluya. Satu benteng pertahanan, satu tanda bahwa roh yang lain tidak bisa menguasai. Ada roh yang besar, ada darah Kristus, darah anak domba Allah yang ada di palang pintu rumah orang Israel. Amin, amin, amin. Hari-hari ini mari kita mulai bangun benteng. Amin. Benteng apa saja, saudara? Amin. Benteng doa. Amin. Benteng apa? Pujian penyembahan. Amin. Benteng apa? Benteng ucapan syukur. Amin. Benteng apa? Benteng rasa syukur. Amin. Ketika itu engkau sementara bangun, Amin. Tuhan melihat imanmu. Tuhan melakukan berdasarkan takaran imanmu. Amin. Tuhan lihat engkau sudah saatnya diberkati Tuhan. Amin. Saudara yang siap diberkati Tuhan, katakan amin. Amin. Saudara kalau mau diberkati Tuhan, siapkan dulu lumbung-lumbung berkatnya. Amin. Jangan minta berkat, lumbungnya nggak ada. Mau taruh di mana, saudara? Minta berkat Tuhan, persiapkan hati. Amin. Persiapkan iman kita. Sanggup nggak saya terima berkat Tuhan ya? Amin. Karena ada orang yang tidak sanggup terima berkat Tuhan. Kalau di sini saya lihat semua sanggup, amin. Oh, enggak semua. Sanggup nggak terima berkat Tuhan? Ada satu ilustrasi, saya senang bawakan ilustrasi ini. Ketika ada seorang yang lagi sakit jantung, bapak-bapak yang sudah umuran 70-an tahun. Jantungnya akut, cukup berat. Orang yang sakit jantung itu tidak bisa dengar berita buruk, benar ya? Tidak bisa juga dengar berita yang terlalu menggembirakan. Takut kaget, dia bisa meninggal. Ketika anaknya dapat telepon, opanya ini dapat berkat 1 miliar, saudara. Hari gini saudara dapat 1 miliar. Dia bingung gimana sampaikan ke opanya. Takut opanya kaget.
Udah kaget meninggal pastinya. Dia ingat ada Bapak Gembala. Tapi bukan di GPD di sini ya. Hamba Tuhan GPD biasanya hikmatnya luar biasa, saudara. Amin. Singkat cerita mereka datangi, Gembala datang sambil ngopi. Yang sakit jantung ngeteh, cerita-cerita. Rupanya opa ini adalah opa jemaat Tuhan yang luar biasa. Bapak Gembala arahkan, opa sudah umur begini kalau dapat berkat Tuhan, saya mau kasih pemilik Tuhan. Maksudnya opa? Iya. Maliaki katakan, oh ada di sini ya, 10%. Bapak Gembala bilang kalau opa dapat 100 juta, ya buat Bapak Gembala 10 jutanya. Naik sampai 500 juta. Tetap dia mau berikan buat Bapak Gembala. Kalau 1 miliar gimana opa? Tetap 100 juta buat Bapak Gembala. Sambil terdiam sejenak, Bapak Gembala bilang, saya mau ngantar uang ini dari anak opa. Uangnya berapa banyak? 1 miliar. Terdiam beberapa menit. Anaknya ngintip, takutnya opa sok. Karena saking senang terima uang, opanya hanya santai sambil minum teh. Dia katakan, Bapak Gembala, potong saja perpuluhannya. Berapa? 100 juta. Saudara tahu, yang pingsan itu Bapak Gembala, saudara. Bapak Gembalanya belum siap terima 100 juta, saudara. Tapi bukan Bapak Gembala di sini, kan? Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara ngerti nggak ilustrasi saya? Saudara kalau mau terima berkat Tuhan harus siap mental dulu. Tuhan percayakan dulu saya, saudara, beberapa tahun yang lalu. Tapi saya salah pergunakan berkat Tuhan. Saya kadang-kala, Tuhan kok bisa ya? Saya bekerja, saya bilang Tuhan, target saya bulan ini harus sekian M. Sebentar Tuhan kasih, saudara. Bahkan saya bingung, gaji saya per minggu, saudara, 300 sampai 400 juta. Saya nggak membanggakan saya. Tapi saya percaya Allah yang saya sembah Allah yang luar biasa kaya. Saya hanya bilang Tuhan kok terlalu gampang. Tapi hidup saya tidak siap terima berkat Tuhan. Hanya sebentar semua diambil Tuhan, saudara. Saya jual satu persatu aset, kendaraan. Ini Ibu Gembala di sini dari Kalimantan ya. Tahu tanah di Kalimantan itu bukan hitungan meter, tapi hitungan hektar, saudara. Saya hanya bilang Tuhan Engkau baik, masih untung Engkau ambil harta-harta saya. Kalau Tuhan ambil hidup saya tidak bisa khotbah lagi di sini, saudara. Tapi karena Tuhan sayang, Tuhan kasih kesempatan, dan saya percaya Tuhan bisa buat berlipat kali ganda apa yang saya sudah terima. Saya belajar tentang Ayub. Karena saya mau membangun benteng darah Yesus. Ayub membangun satu benteng yang kuat. Hidupnya benar di hadapan Tuhan. Hidupnya tulus. Hidupnya mau bergaul seperti Henok. Bergaul dekat dengan Tuhan. Siang hari ini mau bangun benteng dengan Tuhan. Orang yang bangun benteng dengan Tuhan, dia memiliki satu keintiman yang luar biasa dengan Tuhan. Siapa yang mau intim dengan Tuhan di sini? Lambaikan tangan. Anak-anak, anak sekolah minggu, anak muda, intim dengan Tuhan. Ketika kita intim dengan Tuhan, saya percaya Bapa kita itu akan semakin peka untuk mendengar doa kita. Oh haleluya. Suami istri yang intim itu luar biasa, saudara. Ya Bapak Ibu, hamba Tuhan yang intim suami istri itu luar biasa. Orang yang intim dengan Tuhan, suami istri yang intim, coba saudara bertamu. Nggak teriak-teriak suaminya, "Mak, bikin minum, bikin kopi." Itu belum intim. "Mak, mau makan siang, ada tamu." Itu nggak perlu, saudara. Suaminya tinggal istrinya langsung ke belakang, ambil kopi, ambil air, bawakan air, sambil minum, saudara. Itu adalah intim, ya saudara. Jangan takut. Yang kedua, Bersuka haleluya. cita. Yang ketiga, Bangun benteng. bangun benteng. Kasih tahu kiri kanan, mau nggak bangun benteng?
Ayo kasih tahu. Mau. Suami istri kasih tahu, mau bangun benteng nggak? Mau. Suami istri intim dong sama Tuhan juga. Amin. Dan kasih tahu bahwa tiba waktunya Tuhan akan memberkati kita. Amin. Kita mau siapkan lumbung kita. Oh, haleluya. Yang keempat, apa yang saya pelajari dari Mazmur 91? Pakai otoritas kuasa yang diberikan kepada kita. Amin. Pakai otoritas kuasa yang diberikan kepada kita. Alkitab ajarkan, jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, jadi jemaat Tuhan, jadi penginjil, jadi guru, nabi, rasul, yang dia butuh cuma satu, kuasa. Kisah 1 ayat 8 berkata apa? Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu. Otoritas kuasa yang Tuhan beri ada turut campur tangan Roh Kudus. Dan kuasa yang Tuhan beri ini bukan kuasa yang sembarangan. Dalam pelajaran bahasa yang lain, kuasa yang dinamis, kuasa yang dinamika, kuasa dinamo. Kuasa dinamo, kuasa yang bisa memutarkan segala sesuatu dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Kuasa yang sangat dinamika, satu percepatan perubahan yang sungguh luar biasa. Gereja Tuhan semakin disempurnakan, itu adalah kuasa yang dinamika. Amin. Kuasa yang Tuhan beri ini ketika Roh Kudus ada di sana. Amin. Alkitab mengajarkan, sekalipun engkau menginjak kalajengking ular, Haleluya. ada pertolongan Tuhan di sana. Amin. Mazmur 91 ketika dijabarkan, Amin. luar biasa. Satu hal yang kita boleh terima ketika kuasa adikodrati yang supranatural itu ada pada kita. Amin. Perempuan Samaria ketika berjumpa dengan Yesus, ada kuasa yang ditransfer. Amin. Perempuan yang hidupnya nggak beres, perempuan yang latar belakangnya nggak benar. Bahasa sekarang dia katakan perempuan PSK, mana bisa melayani Tuhan. Tapi justru dia berjumpa dengan Tuhan. Amin. Ada kuasa yang tertransfer. Amin. Alkitab katakan dia nggak perlu ke sekolah Alkitab 9 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi Alkitab katakan hari itu juga dia menangkan kampung Samaria. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan mau pakai saudara hari-hari ini. Amin. Amin. Tuhan tidak mau lihat latar belakang kita. Amin. Yang Tuhan lihat hati kita. Amin. Perempuan yang hidupnya tidak benar, Amin. Haleluya. Tuhan mau pakai hebat. Amin. Karena ada kuasa. Amin. Pergunakan kuasa itu Amin. di setiap waktu, di setiap hari, setiap bangun tidur, setiap memulai usaha bisnismu, memulai pelayanan pekerjaan Tuhan. Minta kuasa turun atas kami, berdaulat engkau dalam hidup kami, sehingga apapun yang kita kerjakan, Alkitab katakan dibuat berhasil. Karena orang yang menerima kuasa, Mazmur 1 katakan hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu menghasilkan buahnya, daunnya selalu hijau. Apa saja yang dia perbuat berhasil. Haleluya. Saya percaya saudara akan diberkati Tuhan. Jangan lewatkan ketika lawatan Tuhan melanda kehidupan kita. Jangan lewatkan ketika Tuhan izinkan otoritas kuasanya ada pada kita. Amin. Siapa musuh kita? Kadangkala bukan cuma iblis, saudara. Musuh kita kadangkala diri kita sendiri, terlalu egois. Ketika hamba Tuhan hendak naik ke tingkat lantai 2 mau khotbah, dia tersandung sama iblis, saudara. Iblisnya lagi nangis-nangis di tangga. Kenapa engkau nangis-nangis, iblis? Itu jemaat itu yang bikin salah, disalahkan saya lagi. Saya mau pastikan iblis itu sudah dikalahkan. Amin. Amin. Pujian tadi berkata apa? Kata pujian, kita buat iblis, Gemetar. kita buat iblis gemetar. Amin. Haleluya. Dia udah tidak punya taring lagi, kata firman Tuhan. Amin.
Dia hanya sanggup menakuti kita. Kalau engkau takut, yang pertama tadi dikuasai oleh iblis. Tapi saya percaya kita siang hari ini adalah orang yang lebih dari pemenang. Tuhan sudah beri kuasa kepadamu. Jadi saya mau pastikan jangan takut. Kalau ada anak-anakmu mulai bergaul dengan yang tidak benar, jangan takut. Pergunakan kuasamu untuk berdoa dia tiap malam. Ada suami yang sudah mulai tidak benar, berdoa ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang mulai tidak benar, suami berdoa. Hidup saya tidak benar, didoakan istri saya. Jadi benar, saudara. Kenapa? Karena ada kuasa. Haleluya. Ketika hamba Tuhan yang melayani, wah ini ada kurang-kurang, jangan diusir, saudara. Didoakan. Haleluya. Saya percaya Tuhan gak pernah salah pilih menempatkan anak adik-adik kami di sini. Tuhan gak pernah salah untuk memanggil kita. Kalau Tuhan salah, saya gak berdiri di sini, saudara. Saya lebih senang kerja. Saya lebih senang cari uang. Saya termotivasi untuk berusaha karena keluarga kami susah, saudara. Tapi ketika Tuhan percayakan roh hikmat, saya pelajari, mudah Tuhan memberkati. Saya tidak pernah mimpi di tengah COVID-19 ini saya ada di Manado. Karena begitu sulit untuk keluar, harus rapid test, bayar lagi. Naik pesawat sekarang, saudara, kalau ada yang mau berangkat-berangkat, jangan bawa barang banyak, saudara. Dibayar, saudara. Tidak ada yang gratis. Alkitab katakan, hari semakin hari dunia ini semakin sempit, semakin singkat. Hari-hari ini dunia ini masuk masa yang sukar. Saudara sementara berada di dalam dua pilihan. Mau tetap percaya Yesus atau enggak, itu ada di tanganmu. Tapi saya mau pastikan, sekali Yesus tetap Yesus. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain. Tetangga kita, saudara kita, karena saya banyak berhubungan dengan mereka, mereka mengakui dia adalah Sirotol Mustaqim, saudara. Yang sanggup memulihkan kita. Dia sanggup menyembuhkan kita. Dia sanggup menyelamatkan kita. Sekalipun 2 Timotius 3 ayat 1 berkata, saudara dan saya sementara memasuki masa yang sukar, tetapi pemeliharaan Tuhan. Wahyu dia berkata, secupak gandum sedinar. Amin. Secupak gandum sedinar itu tanda yang sulit. Bangsa Yahudi, bangsa Israel cari makan dapat gaji hari ini, habis hari ini, nggak bisa nabung. Itu pun kalau cukup. Secupak gandum sedinar. Secupak gandum gimana ya, saudara? Sangat sedikit. Tapi ayat di bawahnya berkata apa? Minyak dan anggur janganlah engkau rusak. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Minyak dan anggur itu siapa, saudara? Coba tengok kiri kananmu. Lihat kiri kananmu, muka belakang. Lihat, saudara. Kita adalah minyak dan anggur. Dan Tuhan berkata, jangan engkau rusak. Siapa yang mau merusak kita? Situasi ini, kondisi ini. Bahkan mungkin orang-orang di sekitar kita. Tapi Tuhan bilang, jangan engkau rusakkan. Kesimpulannya dari Mazmur 91 ini. Ya. Perlindungan Tuhan itu terjadi. Amin. Ketika saudara baca di rumah nanti ayat 14-15. Hati kita melekat sama Tuhan. Amin. Hati kita dekat sama Tuhan. Amin. Kita mau bergantung sama Tuhan, berharap sama Tuhan, dekat dengan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, mempraktikkan, mengandalkan, setia dan taat sampai Yesus datang kali yang kedua. Dan janjinya akan tergenapi. Saya tidak usah bicara banyak janji. Karena kalau saya belajar firman Tuhan, janji Tuhan itu dari ribuan janji. Saya percaya Tuhan selalu menolong kita. Amin. Tuhan selalu akan memberkati kita. Amin. Bahkan Tuhan akan menolong kita. Amin. Dia tidak pernah ingkar janji. Amin. Dia tidak pernah ingkar janji. Amin. Saya percaya Tuhan hadir di tengah ini. Amin. Bangun hubungan dengan Tuhan. Belajar intim dengan Tuhan. Amin. Apapun yang menjadi persoalanmu, Amin. Allah akan menolong kita. Amin. Saya
saya mengalami secara pribadi. Amin. Mazmur 91 katakan alami secara pribadi. Pegang janji Tuhan, nikmati Yes. dan terima berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara tutup matamu. Saudara tutup matamu. Amin. Yesus. Haleluya. Apapun yang menjadi keberadaan kita, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Bahkan Dia sementara berjalan, Dia ada di depan kita. Dia mulai memegang tangan kita. Dia mulai membelai kepala kita. Bahkan ketika kita tidak berdaya, Dia mulai menggendong kita. Haleluya. Saya tidak mau berlama-lama. Yang punya pergumulan angkat tangan saja buat Tuhan. Yang punya pergumulan angkat tangan. Angkat tangan, kedua tangan. Karena ketika engkau mengangkat tanganmu, Tuhan akan turun tangan dan Dia mengambil alih apapun yang menjadi pergumulanmu. Izinkan Roh Allah bekerja. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, saya tidak tahu apa yang menjadi sakit penyakitmu. Saya tidak tahu apa yang menjadi penyakit pergumulan, usaha bisnismu, rumah tanggamu. Tapi yang saya percaya, saat ini Tuhan melihat kedua tanganmu yang terangkat. Dan Tuhan akan turun tangan. Tuhan turun tangan. Tuhan turun tangan. Tuhan turun tangan. Haleluya. 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 Terus jamaah. Terus jamaah kami ya Roh Kudus. Jangan ada yang terlewatkan. Seberapa jauh pengaruh suara ini terdengar, diberkati Tuhan yang mendengar. Diberkati Tuhan. Engkau yang datang suami istri, diberkati Tuhan. Engkau yang datang dengan anak-anakmu, diberkati Tuhan. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Yang membutuhkan pertolongan dalam bidang usahamu, Tuhan sudah membuka tingkap-tingkap di langit, mencurahkan berkat. Dan Tuhan mengangkat engkau lebih lagi. Tuhan mengangkat engkau lebih lagi. Anak-anak muda diberkati Tuhan. Anak-anak muda tiap gereja dalam nama Yesus diberkati. Tuhan lihat setiap hati mereka. Lihat lawatan terjadi. Lawatan terjadi di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Oh, oh, haleluya. 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 Yes. Yes. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat lawatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa di surga, apapun keberadaan kami, kadang-kadang kami tidak tahu harus berdoa seperti apa. Tapi ketika kami dalam pergumulan, kami andalkan Tuhan, mengundang Engkau. Ada roh yang membantu kami berdoa, menaikkan segala keluh kesah kami. Dan Tuhan berkati. Kami percaya dan beriman, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang bimbang sudah diberikan ketetapan. Dalam pergumulan apapun, Allah Yesus Tuhan kami lebih besar. Berkati pelayanan di tempat ini Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati jemaat Tuhan. Apapun keberadaan kami akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ada Shekinah Gloria di tempat ini yang terjadi. Daerah ini dimenangkan, banyak jiwa boleh diselamatkan. Puji nama Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Kami percaya Engkau sudah menjamah kami. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mujizat masih ada bagi kami. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menolong kami. Kami sudah terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan tepuk tangan buat Tuhan kita.